Bismillah, Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban barakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Usul Al-Thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah ta'ala. Halaman 45. Qala syarih mengatakan, wa yaumul qiyamati lahu asma'u kathiratun minha. Dan hari kiamat memiliki beberapa nama yang banyak. Di antaranya yaumul qiyamah. Nama yang pertama adalah hari kiamat. Wa yuqalu lahu as-sa'atu. Hari kiamat dinamakan juga dengan as-sa'ah. Wa yaumun nusyuri, dan yaumun nusyur, hari kebangkitan. Wa yaumul hisabi, dan hari perhitungan. Wa yaumuddini, dan hari pembalasan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apa itu yaumuddin? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Lalu tahukah engkau apa itu yaumuddin, hari pembalasan? Ya, din di sini artinya pembalasan atau perhitungan, ya, bukan artinya agama. Karena kata-kata ad-din memiliki beberapa arti, di antaranya agama, di antaranya al-hisab, perhitungan, di antaranya al-qadha, ya, hari penghakiman, dan yang lainnya. Hadhihi hayatud dunya laysat kama yadhunnuha al-kafiruna daimatan. Maka kehidupan dunia ini tidak sebagaimana sangkaannya orang-orang kafir. Mereka menyangka dunia ini terus-menerus selamanya. Wa annaha ajalun tanqaridu wa tadhhabu. Bahwasanya dunia itu ada masa-masanya terputus, ada berhentinya waktu dan ada perginya waktu, wajalun tadharu wa tansya, dan ada waktu di mana dia nampak, ya, dan tansya, dia berjalan. Ila ma la nihayata lahu, sampai tidak ada batasnya. Ini keyakinan orang kafir. Orang kafir meyakini, ya, waktu terkadang habis, kemudian nyambung lagi, kemudian habis, kemudian nyambung lagi, kemudian habis, dan terus seperti itu. Ya. La, tidak demikian. Al-amru laysa kadzalika. Tidak demikian perkaranya. Fahadhi dunya laha umrun. Dunia ini punya umur, walaha nihayatun wa ajalun. Dan dunia ini punya akhir dan punya batas waktu. Wa ajaluha huwa qiyamul qiyamati. Dan batas waktunya adalah ketika terjadi kiamat. Alladzi ista'tharallahu bi'ilmihi, ya Allah rahasiakan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa katamahu an khalqihi, dan Allah sembunyikan dari para makhluknya. Wala ya'lamuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Maka tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dengan Allah, demikian juga tidak diketahui oleh nabi yang Allah utus. Ya, tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat, baik itu malaikat maupun nabi, apalagi manusia. Thumma idza qamatil qiyamatu wa bu'itsa an-nasu min quburihim. Kemudian ketika kiamat terjadi dan manusia dibangkitkan dari kubur mereka, jama'allahu al-awwalina wal akhirin, maka Allah akan kumpulkan orang-orang yang ada di masa-masa awal dan orang-orang yang ada di masa-masa akhir dari dunia. Allah Ta'ala katakan, qul innal awwalina wal akhirin. Sesungguhnya orang-orang yang awal-awal dan juga orang-orang yang akhir-akhir, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan di suatu waktu yang tertentu, ya, suatu waktu yang Allah sudah ketahui. Ya, surat Al-Waqiah ayat 49 sampai 50. Wal yahudu wan nasara yu'minuna bil ba'tsi. Adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengimani adanya hari kebangkitan.
Ya. Kemarin kita sudah bahas orang kafir, jumhur orang kafir mengingkari hari kebangkitan. Ya, namun sedikit saja di antara mereka yang mengimaninya, di antaranya orang Yahudi dan Nasrani. Lakin laisa 'ala al-wajhi alladhi dallat 'alaihi nususul Qur'ani was sunnati. Namun keimanan mereka terhadap hari akhir tidak sebagaimana keimanan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Idza amanu bihi wa amanu bil jannati wan nari. Walaupun mereka mengimani adanya kebangkitan, namun keimanannya belum benar. Dan mereka juga mengimani adanya surga dan neraka. Walahum aqaidu fil ba'thi wa fil jannati wan nari batilatun. Maka mereka memiliki beberapa keyakinan tentang hari kebangkitan, ya, dan juga memiliki keyakinan terkait dengan surga dan neraka yang keyakinan tersebut batil. Ya. Jadi mereka meyakini hari kebangkitannya ada, surganya ada, nerakanya ada, namun mereka juga punya ya khurafat, keyakinan seputar kiamat, surga dan neraka yang itu semuanya enggak benar. Walau amanu bihi imanan sahihan lakanu kufaran. Dan andaikah mereka mengimani hari kebangkitan, mengimani surga dan neraka dengan keimanan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, maka tetap mereka orang kafir. Kenapa? Bitakdzibihim risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mendustakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak cukup iman kepada hari akhir, iman kepada surga dan neraka enggak cukup. Namun juga wajib mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga mengimani Rasulullah SAW, mengimani Allah Subhanahu wa taala enggak cukup kalau mereka mengingkari hari akhir. Maka semuanya harus diimani. Fal kufru yakunu bi'tiqadi syakhsi aqidatan wahidatan min aqaidil kufri. Maka kekufuran bisa terjadi dengan keyakinan seseorang walaupun itu sebuah akidah, satu macam akidah saja yang merupakan bagian dari akidah kekufuran. Aw ithnataini aw thalathan aw arba'an aw khamsan. Atau 2 akidah, atau 3 akidah, atau 4 akidah, atau 5 akidah. Ya, satu saja akidah kufur diyakini, maka bisa menyebabkan kekufuran. Apalagi 2, apalagi 3, dan seterusnya. Fal musyrikuna kafaru bi asya'a katsiratin. Dan orang-orang musyrikin mereka kufur karena beberapa perkara. Ya, tidak hanya 1-2 perkara. Bisyirki, yang pertama karena mereka melakukan kesyirikan, wa takdzibir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bijuhdil yaumil akhir, dan mereka juga menentang adanya hari akhir, tidak mengimani adanya hari akhir. Ini sudah 3. Ya. Fa indahum anwa'un minal kufri, maka pada diri mereka, pada diri orang-orang kafir terdapat berbagai macam kekufuran. Wala yujazal insanu 'alal 'amali sayyi'i bi aktsara mimma 'amilahu. Dan seorang manusia tidak akan diganjar atas amalan keburukannya melebihi apa yang ia lakukan. Artinya ganjaran amalan keburukan itu pas sesuai dengan amalan keburukannya. Wa innama yujza bimithli amalihi, dia akan diganjar, ya, amalan keburukannya akan diganjar sesuai dengan amalan keburukannya, sesuai dengan besarnya amalan keburukannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Orang yang melakukan kebaikan maka akan lipat gandakan 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Dan orang yang melakukan keburukan maka tidak akan diganjar kecuali yang semisal dengannya. Ya, mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-An'am ayat 160. Ya, maka ini menunjukkan betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau berbuat kebaikan dilipat gandakan.
Kalau berbuat keburukan cuman diganjar dengan semisalnya. Ya. Bayangkan kalau kita berbuat kebaikan lipat gandakan, kalau berbuat keburukan lipat gandakan juga, kita akan binasa. Ya. Kita nggak akan selamat dari api neraka. Wa hadza min kamali adlillahi wa fadlihi wa ihsanihi. Maka ini bentuk sempurnanya keadilan Allah, sempurnanya karunia Allah, dan juga sempurnanya kebaikan Allah kepada makhluknya. Wastadalla syekhu lidzalika biqaulihi ta'ala, dan syekh juga membawakan dalil tentang hal ini, yaitu firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Ya. Allah Ta'ala membangkitkan manusia agar bisa mengganjar mereka atas keburukan yang mereka amalkan. Amal muhsinuna faqala Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang baik, yang melakukan kebaikan, orang-orang yang berbuat ihsan, maka Allah Ta'ala berfirman, wa yajziyal ladzina amanu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan agar Allah Ta'ala bisa memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, ganjarannya berupa al-husna. Al-husna artinya kebaikan yang paling sempurna. Ya. Al-husna beda dengan al-hasan. Hasan kebaikan, husna itu kebaikan yang paling puncak. Ya. Menunjukkan bahwasanya orang berbuat kebaikan diganjarnya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Najm ayat 31. Fahum yujzauna bi afdala mimma amilu. Maka mereka diganjar dengan ganjaran yang paling afdal, yang paling utama dari apa yang mereka amalkan. Wa bi aktsara min a'malihim. Dan yang paling banyak, diganjar dengan ganjaran yang paling banyak dari jenis amalan yang mereka lakukan. Wal husna fu'la bima'na al-ahsanu. Dan kata-kata al-husna ini mengikuti wazan fu'la. Wazan fu'la ya, kalau kita maknai maka menjadi al-ahsanu. Husna berarti al-ahsan, yang paling bagus. Orang melakukan kebaikan diganjar dengan yang paling baik. Ya, bukan melakukan kebaikan diganjar dengan yang baik, namun diganjar dengan yang paling baik. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, ulaika humul muttaqun." Orang-orang yang melakukan orang-orang yang berbuat jujur, wa saddaqa bihi, dan benar dalam kejujurannya, maka mereka lah orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, maka mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di sisi Rabb mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi 'amilu. Yang demikian itu untuk menghapuskan keburukan-keburukan yang mereka pernah lakukan. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Dan agar Allah bisa mengganjar mereka atas kebaikan yang mereka lakukan dengan yang ahsan, dengan yang paling baik dari jenis amalan yang mereka lakukan. Surat Az-Zumar ayat 33 sampai 35. Hadza asy-syahidu, dalam ayat ini syahidnya, itu pendalilannya adalah pada kata-kata bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dengan ganjaran yang paling ahsan, yang paling baik dari jenis amalan yang mereka lakukan. Yaqulu syekh mengatakan rahimahullah, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, tugasnya dua, mubasysyirin memberikan kabar gembira, dan mundhirin memberikan peringatan. Ba'da ma dzakara syekhu min usulil imani al-ba'tha wal hisab wal jazaa, dzakara aslan akhara min usulil imani. Setelah Syekh menjelaskan bagian dari landasan keimanan, yaitu beliau menjelaskan tentang hari kebangkitan, tentang hisab, dan juga tentang pembalasan,
maka beliau menyebutkan tentang landasan keimanan yang lain. Wa huwa al-imanu bir-rusuli, yaitu mengimani para rasul. Allahu arsala ar-rusula liqat'il udhri wa iqamatil hujjati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk memutus udzur, artinya untuk menghalangi manusia untuk beralasan, ya, dengan alasan yang tidak bisa diterima. Ya, wa iqamatil hujjati, dan untuk menegakkan hujjah, menegakkan dalil, menegakkan bukti. Hatta la yaqula qailun, sehingga tidak ada lagi orang yang akan mengatakan laula arsalta ilaina rasulan. Ya Allah, andaikan engkau mengutus kepada kami rasul. Atau ya Allah, mengapa engkau tidak mengutus kepada kami rasul? Sehingga saya tahu ini syirik, sehingga saya tahu ini maksiat. Kenapa kok kami nggak dikasih tahu? Ya, kira-kira demikian. Nah, ini kan alasan. Ya, untuk memutus alasan ini, supaya orang nggak tahu, ya, mengaku belum paham, mengaku belum dikasih keterangan, maka Allah utus para rasul. Fahum mursaluna liyubashiru man ata'ahum biwa'dillahi. Maka mereka diutus untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Kabar gembiranya berupa wa'dillah, berupa janji-janji Allah. Wa thawabihi, berupa pahala dari Allah. Wa karamatihi, dan berupa kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan bagi mereka. Wa yundiru man asahum bil iqabi. Dan mereka juga para rasul, tugasnya adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya, peringatannya berupa hukuman dari Allah. Ya, maka ini tugas para rasul, para nabi dan rasul, memberikan kabar gembira dan peringatan. Maka demikian juga tugasnya para dai, para ustadz, para kiai, para ulama, memberikan kabar gembira dan peringatan. Tidak hanya kabar gembira saja. Ayo ibadah, ayo nabung, ayo akhlak mulia, ya, ayo silaturahmi, ayo zikir. Tidak hanya itu, namun juga memberikan peringatan. Jangan berbuat syirik, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat bid'ah, ya, jangan menjadi liberal, ya, jangan ikuti orang liberal dan semisalnya. Peringatan, tidak hanya kabar gembira. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya bahwasanya Allah Ta'ala mengutus para rasul adalah firman Allah Ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Allah utus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar manusia tidak lagi memiliki alasan setelah diutusnya para rasul. Surat An-Nisa ayat 165. Wa haula'ir rusulu awwaluhum Nuhun alaihissalam. Dan di antara rasul-rasul tersebut yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi pertama Nabi Adam, namun rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'atsallahu Nuhan ila qaumihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, kepada kaum Nabi Nuh. Wahum ahlul ardi idzaka lamma hadatsa fihim asyirku. Yaitu penduduk bumi ketika itu, dan ketika itu belum terjadi kesyirikan. Ya. Dan ini ya, Nabi Nuh ketika diutus kepada kaumnya belum melakukan kesyirikan, tidak ada kesyirikan. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, ada 10 generasi dan semuanya tidak ada yang berbuat kesyirikan. Semuanya bertauhid kepada Allah. Kalau maksiat ada. Sejak zaman Nabi Adam ada maksiat. Ya, di antaranya dilakukan oleh anak-anaknya Nabi Adam. Namun
kesyirikan tidak ada. Sampai zaman Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh diutus pertama kali, tidak ada kesyirikan. Wa aqama fihim alfa sanatin illa khamsina aman wa huwa yad'uhum. Dan Nabi Nuh ada di tengah-tengah mereka, ya, ada di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, artinya 950 tahun. Ya. Dan Nabi Nuh mendakwahkan mereka. Ya, ini menunjukkan betapa panjangnya umur Nabi Nuh. Ya. Berdakwah selama 950 tahun. Thumma awhallahu ilaihi, kemudian Allah Ta'ala berikan wahyu kepada Nabi Nuh. Annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana. Bahwasanya sesungguhnya tidak beriman wahai Nuh orang-orang dari kalangan kaummu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qad uhiya ilayya wa qad uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak beriman kepada Nabi Nuh dari kalangan kaumnya, dari kalangan kaummu wahai Nuh, illa man qad amana, kecuali orang yang sudah beriman sebelumnya. Artinya kaummu yang beriman kepadamu ya itu saja, yang sudah ngaji sebelumnya, yang sudah paham sebelumnya, ya enggak nambah-nambah lagi. Fala tabtais, maka janganlah engkau bersedih bima kanu yaf'alun, atas perbuatan mereka. Ya, surat Hud ayat 36. Waqala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Artinya tidak ada yang menerima dakwah Nabi Nuh dari kaumnya kecuali sedikit saja. Ya, surat Hud ayat 40. Ya, maka ini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya kebenaran itu tidak dilihat dari jumlahnya. Ya, Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun, dapat pengikutnya sedikit. Ya. Yang ikut dakwah beliau, yang mau nurut sama dakwah beliau sedikit. Yang ikut kebenaran sedikit. Apakah Nabi Nuh sesat? Apakah Nabi Nuh keliru jalannya? Tidak. Justru dia di atas kebenaran. Ya. Nggak mesti orang yang di atas kebenaran pengikutnya banyak. Ya. Dan juga nggak mesti yang banyak itu benar. Ya, maka patokan kebenaran bukan jumlah. Ya, demikian juga kata para ulama, sedikitnya orang juga belum tentu benar. Ya, sedikitnya orang minoritas itu juga belum pasti benar. Ya, jadi kebenaran tidak dilihat dari jumlah sama sekali. Ya, dilihat dari dalil. Kebenaran dilihat dari dalil. Apakah sesuai dengan firman Allah? Apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sesuai, itulah kebenaran. Mau banyak, mau sedikit. Wa akhiru haula'ir rusuli huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang paling terakhir adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutimat bihin nubuwwatu wa risalatu. Dengan diutusnya beliau ditutuplah kenabian dan kerasulan. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi lagi setelah beliau. Wa huwa nabiyyus saati, dan beliau adalah nabi sampai hari kiamat. Li'annahu bu'itsa baina yaday as-saati. Karena beliau diutus sebelum terjadinya kiamat. Ya, artinya sebelum terjadinya kiamat tidak ada nabi lagi selain beliau. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-saati bis-sayfi hatta yu'badullahu wahdahu la syarika lahu." Aku diutus sebelum terjadinya kiamat dengan menghunus pedang sampai orang-orang, ya, sampai Allah Ta'ala tidak disembah, ya, sampai Allah Ta'ala disembah semata dan tidak ada sekutu bagi Allah. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi, dan dijadikanlah rezekiku di bawah bayangan busur panahku.
Ya, maksudnya kata para ulama bahwasanya ini dari perkataan ini nanti dibolehkan untuk mengambil rampasan perang. Ya, namun perang yang beneran, ya, perang yang syar'i, jihad yang syar'i, kaum mukminin lawan kaum kafirin di perang yang beneran. Kemudian kalau ada harta yang tertinggal, maka itu menjadi harta ghanimah, rampasan perang yang halal bagi beliau, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya beliau bukan orang yang berdakwah untuk cari dunia. Ya, ya seolah-olah menunjukkan ya satu-satunya kenikmatan harta yang aku dapatkan ya dari harta rampasan perang. Ya, saya tidak mencari harta dari dakwah, tidak. Wa ja'ala adh-dhillatu was-sagharu wa ju'ila adh-dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Dan dijadikanlah kerendahan dan kekerdilan itu bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Ya, maka ini ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi. Nabi tuntunkan demikian, gak mau mengikuti. Nabi tuntunkan demikian, malah bikin tuntunan sendiri. Ya. Maka Nabi ancam orang tersebut akan menjadi hina, akan menjadi rendah dan kerdil kedudukannya, ya, di dunia maksudnya. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Yaqulu Syekh mengatakan wa dalil wa ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam. Dalil bahwasanya rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Qaulullah ta'ala, firman Allah taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, telah kami wahyukan wahyu sebagaimana wahyu yang juga kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Ya, surat An-Nisa ayat 163. Fadzakarallahu fi hadhil ayati awwalar rusuli wa akhirahum. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rasul pertama dan rasul terakhir. Inna auhayna ilaika. Al-khitabu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirahum. Ketika Allah Ta'ala katakan inna auhayna ilaika, sungguh telah kami wahyukan kepadamu, maka al-khitab, lawan bicaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah rasul terakhir. Kama auhayna ila Nuhin, ketika Allah katakan kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana wahyu yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh, wa huwa awwaluhum, maka Allah menyebutkan rasul yang pertama. Fajama' Allahu fi hadhihi al-ayati baina tarafai silsilatir rusuli. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara dua ujung dari silsilah para rasul. Dari rangkaian para rasul Allah sebutkan dua ujungnya, yang awal dan yang terakhir. Ya, demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.